Ancaman invasi Amerika Serikat ke Iran bukan lagi isu jauh, karena di saat krisis ekonomi Iran memuncak, China justru muncul di titik paling sensitif, membantu pengendalian komunikasi nasional, latihan militer bersama diumumkan, dan retorika melawan tekanan Amerika makin keras. Namun di balik semua itu, ada jurang besar antara citra, dukungan dan realitas kepentingan. Video kali ini, kita akan mencari tahu, seberapa jauh China benar-benar akan melangkah, apa batas dukungannya, dan mengapa Iran mungkin berdiri lebih sendirian dari yang terlihat. Gelombang ketegangan terbaru meledak pada akhir Januari tahun 2026, ketika pemerintah Amerika Serikat secara terbuka meningkatkan tekanan terhadap Iran di tengah krisis ekonomi dalam negeri yang memicu demonstrasi nasional. Media global ramai memberitakan pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat ke timur tengah disertai pernyataan keras yang menuntut pembatasan program nuklir dan pengembangan rudal balistik Iran. Peristiwa ini menjadi pemicu utama kekhawatiran bahwa konflik dapat berubah menjadi intervensi militer langsung. Demonstrasi di berbagai kota Iran pada awal Januari tahun 2026 bukan sekedar protes ekonomi biasa. Tekanan inflasi, pelemahan mata uang, dan keterbatasan akses perdagangan akibat sanksi membuat daya beli masyarakat runtuh. Dalam laporan media internasional, nilai mata uang Iran anjlok tajam, sementara harga kebutuhan pokok melonjak, menciptakan situasi sosial yang rapuh dan mudah dieksploitasi oleh tekanan eksternal. Di saat yang sama, Amerika Serikat menegaskan bahwa instabilitas internal Iran merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintahannya sendiri. Namun bagi Teheran, ancaman militer Amerika Serikat dipandang sebagai upaya memanfaatkan krisis domestik. Di titik inilah peran China mulai disorot, terutama setelah laporan bahwa China membantu Iran dalam pembatasan komunikasi nasional selama proses berlangsung. Langkah China tersebut langsung memicu spekulasi global. Apakah ini sinyal dukungan strategis yang lebih dalam, atau sekedar manuver terbatas untuk menjaga stabilitas mitra yang dianggap penting? Pertanyaan ini menjadi landasan utama analisis mengenai sejauh mana China benar-benar bersedia menolong Iran jika invasi militer terjadi. Selama lebih dari 1 dekade, China menjadi jalur ekonomi penting bagi Iran di tengah sanksi finansial Amerika Serikat. Ketika akses Iran ke sistem keuangan global dibatasi, dan statusnya di daftar hitam FATF menutup banyak pintu perdagangan, China tetap menjadi mitra yang bersedia bertransaksi, terutama di sektor energi. Namun data terbaru menunjukkan keterbatasan hubungan tersebut. Pada tahun 2024, total perdagangan China dengan Iran tercatat kurang dari 14 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 220 triliun rupiah. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan perdagangan China dengan negara-negara Teluk yang mencapai sekitar 257 miliar dolar Amerika Serikat, setara kurang lebih 4.000 triliun rupiah dalam periode yang sama. Perbandingan ini penting, karena menunjukkan prioritas ekonomi China. Negara-negara Teluk menawarkan stabilitas arus investasi besar, dan hubungan energi jangka panjang yang relatif bebas dari risiko sanksi. Iran sebaliknya dipandang sebagai lingkungan beresiko tinggi, dengan ketidakpastian politik dan ekonomi yang terus berulang. Akibatnya meskipun Iran sangat bergantung pada China, ketergantungan tersebut tidak bersifat timbal balik. Struktur hubungan ini membuat China memiliki ruang untuk bersikap pragmatis. China dapat mendukung Iran sejauh tidak mengorbankan kepentingan ekonominya, yang jauh lebih besar di kawasan lain. Ketegangan meningkat lebih jauh ketika Iran mengumumkan rencana latihan angkatan laut bersama dengan China dan Rusia di Samudra Hindia bagian utara pada pertengahan Februari tahun 2026. Pengumuman ini langsung ditafsirkan sebagai sinyal perlawanan terhadap tekanan Amerika Serikat, sekaligus demonstrasi bahwa Iran tidak sepenuhnya terisolasi. Latihan semacam ini memang memiliki makna simbolik yang kuat. Kehadiran kapal perang China dan Rusia di sekitar kawasan Iran mengirim pesan bahwa China dan Rusia menentang pendekatan sepihak Amerika Serikat. Namun secara militer, latihan tersebut tidak otomatis berarti komitmen pertahanan langsung jika perang pecah. Pengalaman sebelumnya memperkuat pandangan ini. Setelah perang singkat Iran dengan Israel pada Juni tahun 2025, China tidak muncul sebagai pembela militer aktif Iran.
tidak ada pengerahan kekuatan nyata atau bantuan persenjataan besar yang dapat mengubah keseimbangan konflik. Dukungan China lebih banyak hadir dalam bentuk diplomatik dan retorika. Jika menggunakan pola tersebut, maka bantuan militer langsung China kepada Iran dalam skenario invasi Amerika Serikat bersifat hipotesis dan kecil. Kemungkinannya China cenderung menghindari keterlibatan yang berpotensi menyeretnya ke konflik terbuka dengan kekuatan militer terbesar dunia. Pernyataan pejabat tinggi China pada pertengahan Januari tahun 2026, yang mengecam ancaman Amerika Serikat, sebagai kembalinya hukum rimba, mencerminkan posisi ideologis China. China secara konsisten menentang tindakan sepihak dan intervensi militer, tanpa legitimasi internasional, namun penolakan ini tidak selalu berujung pada tindakan konkret di medan konflik. Bagi China, stabilitas kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis utama, karena berkaitan langsung dengan pasokan energi. Gangguan besar di Iran dapat mengguncang harga minyak globalisasi, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian China sendiri. Oleh karena itu, kepentingan utama China adalah mencegah eskalasi, bukan memenangkan konflik bagi salah satu pihak. Pendekatan ini menjelaskan mengapa China lebih memilih peran sebagai penyeimbang diplomatik, daripada pelindung militer. China berupaya menampilkan diri sebagai aktor konstruktif, yang mendorong dialog sembari menjaga jarak dari komitmen keamanan yang mahal dan beresiko tinggi. Dalam konteks ini, jika invasi Amerika Serikat benar-benar terjadi, respons China kemungkinan besar akan berupa tekanan politik internasional, penggunaan forum multilateral, dan dukungan ekonomi terbatas. Langkah-langkah ini bertujuan menahan eskalasi, bukan menggantikan Iran dalam menghadapi kekuatan militer Amerika. Di Washington dan beberapa ibu kota barat, hubungan China, Iran, Rusia dan Korea Utara sering digambarkan sebagai poros pergolakan yang menentang tatanan global. Pandangan ini kembali menguat pada awal 2026, ketika pejabat NATO menyoroti meningkatnya keselarasan di antara negara-negara tersebut. Namun keselarasan ini lebih bersifat oportunistik daripada aliansi formal. Tidak ada perjanjian pertahanan kolektif yang mengharuskan China membela Iran jika diserang. Setiap negara dalam proses ini tetap bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Analisis keamanan terbaru menegaskan bahwa Iran jauh lebih membutuhkan China dibandingkan sebaliknya. Tekanan terhadap Teheran tidak secara signifikan melemahkan China, justru sebaliknya, konflik besar berpotensi merugikan China dengan mengganggu stabilitas ekonomi global, yang masih menjadi prioritas utamanya. Karena itu anggapan bahwa China akan turun tangan penuh jika Iran diinvasi Amerika Serikat, beresiko menjadi salah hitung strategis. Dukungan China kemungkinan akan berhenti pada level yang aman, bagi kepentingannya sendiri, meninggalkan Iran untuk menghadapi beban utama konflik secara mandiri. Amerika Serikat baru saja mengakui sesuatu yang selama ini ditutupi, bukan lewat kekalahan militer, tapi lewat kebijakan dagang dan tarif yang panik. Saat pasar bebas tak lagi bisa dimenangkan, musuh pun mulai diciptakan. Video kali ini kita akan mencari tahu, bagaimana kekalahan struktural dari Cina mengubah arah politik Amerika Serikat, dari janji reindustrialisasi yang gagal, paradoks modernisasi yang bergantung pada impor, hingga strategi menyalahkan pihak luar untuk menutup krisis di dalam negeri. Ini bukan cerita emosi, ini peta kekuasaan yang sedang bergeser. Pernyataan terbaru Presiden Donald Trump pada awal tahun ini langsung menyita perhatian media global. Dalam satu rangkaian pernyataan yang dinilai ambigu, Trump justru mengakui bahwa Amerika Serikat tidak lagi mampu bersaing secara alami dengan Cina di pasar terbuka. Ia menyebut tarif sebagai alat bertahan, bukan sebagai senjata untuk menang. Kalimat ini penting karena untuk pertama kalinya, seorang presiden Amerika Serikat secara implisit mengakui kekalahan dalam kompetisi pasar bebas yang selama puluhan tahun mereka dorong sendiri. Pengakuan itu bukan sekedar retorika politik. Data perdagangan kuartal terakhir tahun lalu menunjukkan defisit dagang Amerika Serikat dengan Cina masih berada di kisaran 280 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini tidak jauh berubah, meski gelombang tarif telah diberlakukan sejak era sebelumnya. Artinya struktur ketergantungan tidak benar-benar bergeser, hanya menjadi lebih mahal bagi konsumen Amerika sendiri.
Jika ditarik ke belakang, situasi ini adalah pembalikan sejarah pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Amerika Serikat menekan Cina agar membuka pasar, menghapus hambatan dan menerima arus barang, serta modal asing. Kini posisi itu berbalik, Amerika Serikat justru membangun tembok ekonomi, memasang hambatan di hampir setiap jalur perdagangan strategis, bukan karena kekuatan, melainkan karena kecemasan kehilangan kendali. Dalam konteks ini, pernyataan Trump bukan sekedar komentar spontan, yang menjadi pemicu narasi baru bahwa masalah Amerika Serikat, bukan lagi soal bagaimana menang, melainkan bagaimana menjelaskan kekalahan, tanpa menyebutnya sebagai kekalahan. Dari sinilah kebutuhan akan musuh mulai menemukan momentumnya. Selama hampir satu dekade, janji membawa kembali industri manufaktur ke jantung Amerika terus diulang, pabrik dijanjikan pulang, lapangan kerja dijanjikan kembali, dan kelas pekerja dijanjikan masa depan yang stabil. Namun data tenaga kerja terbaru menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja manufaktur tidak pernah kembali ke level sebelum tahun 2000-an, produktivitas naik tetapi jumlah pekerjaan tidak. Reindustrialisasi yang dijanjikan ternyata berbenturan dengan realitas. Biaya produksi kaos pakaian dalam atau furnitur sederhana di dalam negeri, membuat harga melonjak drastis. Jika dipaksakan melalui tarif tinggi, masyarakat harus membayar dengan standar hidup yang lebih rendah. Ini bukan asumsi, melainkan pola yang tercermin dari lonjakan harga barang konsumsi sejak kebijakan proteksi. Pertanyaan kuncinya kemudian muncul, apa sebenarnya visi ekonomi Amerika Serikat? Apakah negara ini ingin kembali ke ekonomi padat karya berupah tinggi, untuk produk bernilai rendah? Jika iya, maka secara struktural Amerika Serikat tidak akan pernah kompetitif di pasar global modern, yang menuntut efisiensi, otomasi dan skala besar. Masalahnya tidak ada penjelasan yang konsisten dari elit politik mengenai arah ini. Janji reindustrialisasi lebih sering jadi slogan politik, ketimbang peta jalan ekonomi. Ketika hasil tidak kunjung datang, narasi pun bergeser, dari kegagalan internal menuju ancaman eksternal. Ironisnya jika Amerika Serikat benar-benar ingin memodernisasi industrinya, justru impor menjadi kunci. Pabrik otomatis berpresisi tinggi membutuhkan mesin, komponen dan sistem kelistrikan canggih. Banyak dari itu diproduksi di luar negeri termasuk di Jepang, Jerman dan secara signifikan di Cina. Data investasi industri tahun ini menunjukkan bahwa sebagian besar peralatan manufaktur berbiaya menengah masih berasal dari Cina. Karena kombinasi harga dan kecepatan pengiriman, menghindari Cina sepenuhnya berarti memilih opsi yang jauh lebih mahal, atau memperlambat modernisasi. Dalam kedua kasus daya saing justru menurun. Disinilah paradoks itu terlihat jelas. Untuk bersaing, Amerika Serikat membutuhkan impor, namun secara politik impor diposisikan sebagai ancaman. Ketegangan ini menciptakan kebijakan yang saling bertabrakan, antara kebutuhan ekonomi dan kepentingan politik jangka pendek. Akibatnya strategi ekonomi berubah menjadi reaksi emosional. Kebijakan dibuat untuk menunjukkan sikap keras, bukan untuk memperbaiki struktur. Dalam kondisi seperti ini, menyalahkan pihak luar menjadi jalan pintas yang paling mudah diterima publik. Banyak kebijakan ekonomi Amerika Serikat hari ini digerakkan oleh nostalgia budaya. Gambaran kejayaan era 1950-an terus dihidupkan kembali, seolah dunia belum berubah, padahal realitas tahun 2025 menuntut kapasitas manusia, teknologi dan pendidikan yang sama sekali berbeda. Ketegangan domestik yang meningkat, mulai dari biaya hidup hingga mobilitas sosial yang stagnan, menciptakan tekanan politik besar. Dalam situasi seperti ini, elit politik memiliki insentif kuat untuk mengalihkan perhatian publik. Menyebut musuh eksternal jauh lebih efektif daripada membahas ketimpangan struktural di dalam negeri. Polanya berulang, ketika masalah domestik sulit diselesaikan, isu global diperbesar, nasionalisme emosional dibangkitkan dan rasa frustrasi diarahkan keluar. Ini bukan kebetulan, melainkan strategi politik yang sudah lama digunakan dalam sistem demokrasi besar. Selama akar masalah tidak disentuh, ketegangan ini akan terus mencari pelampiasan, dan dalam konteks saat ini, Cina menjadi sasaran paling mudah, karena simboliknya yang kuat sebagai pesaing utama. Sementara itu, Cina merespon situasi ini dengan pendekatan yang relatif tenang. Kunjungan ekonomi tingkat tinggi ke China dalam beberapa bulan terakhir,
menunjukkan konsistensi strategi jangka panjang. Cina tidak bereaksi secara impulsif. Karena posisinya dalam perdagangan global kini jauh lebih kokoh, dibandingkan 2 dekade lalu, saat ini Amerika Serikat hanya menyumbang sekitar 12% dari total permintaan impor global, jauh lebih rendah dibandingkan era pasca Perang Dunia Kedua. Banyak negara telah mendiversifikasi hubungan dagang mereka, termasuk Kanada dan negara-negara Eropa. Struktur ekonomi global telah berubah secara permanen. Cina memahami bahwa arus sejarah tidak bisa dipaksa berhenti. Strateginya bukan menantang secara frontal, melainkan beradaptasi dan memperkuat peran sebagai pusat stabilitas ekonomi bagi banyak negara berkembang. Dalam kerangka ini, Cina tidak perlu menciptakan musuh untuk mempertahankan posisinya. Sebaliknya, Amerika Serikat justru berada pada fase pencarian identitas. Ketika visi internal belum jelas, tekanan eksternal menjadi alat konsolidasi.